Sudah sejak pertama kali mengudara sebagai serial sitkom animasi di tahun 1989, The Simpsons telah menjadi salah satu kartun paling ikonik dan paling kontroversial dalam sejarah pertelevisian. Kartun animasi yang saat ini punya 35 season dan total 760 episode itu sudah bertahun-tahun lamanya menarik perhatian banyak orang lantaran kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian yang ajaibnya benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Meskipun prediksi ini bisa saja hanya kebetulan semata, tapi fenomena prediksi yang terjadi berulang kali terus menimbulkan rasa penasaran penonton yang tidak sedikit mulai bertanya-tanya tentang bagaimana bisa The Simpsons secara kebetulan berhasil meramalkan masa depan lewat animasinya. Sebelum lebih jauh membicarakan prediksi The Simpsons, mari kita bicara tentang awal mula kemunculan serial animasi ini lebih dulu, supaya teman-teman yang masih asing dengan The Simpsons punya sedikit gambaran tentang animasi tersebut. Jadi serial animasi The Simpsons ini berasal dari Amerika Serikat dan memulai debut pertamanya pada 19 April 1987 sebagai bumper animasi pendek yang berdurasi 60 detik untuk tayangan serial sitcom The Tracey Ullman Show yang kemudian karena kepopulerannya berhasil menarik perhatian produser James L. Brooks dan stasiun pertelevisian Fox Broadcasting Company atau lebih dikenal dengan nama Fox. Mereka pun memberi kesempatan bagi Matt Groening selaku pencipta The Simpsons untuk menayangkan serial kartun ini sebagai spin-off atau tayangan tersendiri dengan durasi 30 menit penuh. Karena awalnya pihak Fox sempat ragu dengan penayangan berdurasi panjang yang dikhawatirkan tidak menarik perhatian penonton, akhirnya untuk percobaan awal dibuatlah 3 film pendek berdurasi 7 menit dan 4 episode spesial supaya penonton bisa beradaptasi. Episode pertama spin-off The Simpsons yang resmi muncul di televisi adalah episode berjudul Simpsons Roasting on an Open Fire, ditayangkan pada tanggal 17 Desember 1989 sebagai acara spesial Natal. Tidak seperti yang diragukan Fox, ternyata sejak awal penayangannya, The Simpsons sukses besar menggait lebih banyak penggemar dan makin populer seiring waktu hingga menempati peringkat 30 teratas sebagai serial televisi yang paling digemari dalam satu musim itu. Saat ini The Simpsons memegang rekor sebagai sitkom primetime terlama di Amerika Serikat karena sudah tayang selama 32 tahun serta menjadi program terlama di Fox. The Simpsons sudah memperluas jangkauannya kepada masyarakat dengan muncul dalam bentuk media-media lain seperti seri buku komik, video game, buku, dan film layar lebar. Selain media-media tersebut, The Simpsons diketahui membangun industri merchandising yang menjual berbagai aksesori bertema The Simpsons, di mana aset industri ini bernilai miliaran dolar. Lebih lanjut mengenai The Simpsons, dalam animasi ini, karakter-karakter dalam The Simpsons dinamai oleh Matt Groening berdasarkan nama keluarganya sendiri, dan dia memilih nama karakter Bart sebagai pengganti namanya, di mana Bart merupakan anagram dari anak nakal. Keluarga Simpson ini punya 5 anggota keluarga yang terdiri dari Homer sebagai ayah, Marge sebagai ibu, Bart sebagai anak sulung, Lisa sebagai anak kedua, dan Maggie sebagai anak bungsu. Mereka adalah karakter-karakter yang ada dalam keluarga disfungsional penuh konflik dan berkelakuan agak nyeleneh. Mereka punya kepribadian yang unik dan seringkali menjadi subjek komedi satir yang diciptakan Matt dalam kisah The Simpsons. Hal yang menjadi ciri khas dari The Simpsons selain dari bentuk karakternya adalah gaya humor satirnya yang tajam. The Simpsons sering mengkritik berbagai hal tentang masyarakat, politik, sejarah, dan budaya barat, khususnya Amerika, tapi dikemas dengan cara yang lucu dan cerdas. Keluarga Simpson ini tinggal di kota fiksi Middle Amerika bernama Springfield. Dikisahkan bahwa Homer, sang ayah sekaligus kepala keluarga, bekerja sebagai inspektur keselamatan di pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield. Sebuah jabatan yang benar-benar berbanding terbalik dengan kepribadian Homer yang digambarkan sebagai orang yang sangat ceroboh dan perilakunya seringkali konyol. Sementara itu istrinya itu Marge digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar menyerap stereotip ibu-ibu Amerika yang seharian penuh mengurus seluruh hal-hal domestik di rumah serta merawat ketiga anaknya. Tentu saja lengkap dengan gambaran kerepotan menjadi seorang ibu. Karakter ketiga anak diperlihatkan cukup nyentrik. Bart, si anak sulung yang berusia 10 tahun, digambarkan sebagai tipikal anak yang suka berbuat onar dan sering mencari masalah. Sementara Lisa
yang baru berusia 8 tahun tapi sudah menjadi aktivis, punya penggambaran karakter sebagai anak yang dewasa sebelum waktunya, dan memang lebih senang bergaul dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua. Anak terakhir yaitu adalah Maggie, bayi yang jarang bersuara dan lebih banyak berkomunikasi dengan cara menghisap dotnya. Keluarga Simpson juga punya peliharaan, yaitu seekor anjing bernama Santa's Little Helper dan seekor kucing bernama Snowball 2. Selain mereka, karakter-karakter pendukung lain juga ditampilkan sebagai pelengkap dalam beberapa episode. Dan karakter pendukung ini tidak kalah unik. Mereka biasanya muncul sebagai rekan kerja, guru, teman, keluarga, warga kota, pengusaha, pejabat, pemerintah, bahkan selebriti. Melihat bagaimana keunikan karakter dan relate-nya kisah dalam The Simpsons dengan kehidupan sehari-hari, tidak heran jika The Simpsons mudah diterima oleh masyarakat. Banyak mendapat tanggapan kritis yang positif dari banyak pihak dan mendapat keuntungan komersil yang fantastis. Serial The Simpsons juga telah memenangkan berbagai penghargaan, salah satunya adalah penghargaan Emmy Awards, dan serial ini diakui sebagai salah satu karya terbaik dalam animasi televisi. Selama perjalanannya, The Simpsons melakukan evolusi dengan mengubah gaya humor, narasi, hingga bahkan teknik animasinya sehingga sangat mengikuti perkembangan zaman. Tapi meski begitu, kualitas dan kreativitas The Simpsons masihlah sangat baik hingga sekarang. Sekarang mari berlanjut membahas prediksi The Simpsons. Kisah fiksi yang sekarang ada 34 musim dan 750 episode itu punya sekitar puluhan episode yang momen di dalamnya benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Prediksi pertama yang akan dibahas adalah prediksi yang paling banyak beredar, yaitu kepresidenan Donald Trump yang muncul dalam season 11 episode 17 dengan judul Back to the Future yang tayang pada 19 Maret di tahun 2000. Dalam episode tersebut, Lisa dikisahkan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana dalam sebuah rapat kabinet, dia mengatakan kalimat, "Kami mewarisi krisis anggaran yang cukup besar dari Presiden Trump." Awalnya episode ini tampak ditujukan pada momen di tahun 2000 ketika Trump mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Reformasi. Namun, tak disangka jika kalimat Lisa bisa menjadi kenyataan ketika akhirnya Trump terpilih sebagai presiden di tahun 2016. Seminggu setelah pemilu di AS, banyak orang mulai berlelucon dengan menggunakan kalimat Bart yang bunyinya. Produser Al Jean bahkan pernah membuat cuitan di Twitter yang mengatakan bahwa The Simpsons sudah sejak tahun 2015 memprediksi majunya Donald Trump dalam pemilu 2024, di mana Al Jean memberikan potongan gambar Homer Simpson yang melayang setelah terseret masuk ke rambut Trump dan ada tulisan Trump 2024 di sebuah papan latar yang dilewati Homer. Ini cukup menarik perhatian ketika Trump kemudian benar-benar mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2024. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Prediksi kedua yang tak kalah populernya adalah prediksi Super Bowl yang muncul di season 3 episode 14 pada tanggal 23 Januari 1992. Episode ini berjudul Lisa the Greek yang menceritakan pertandingan sepak bola beberapa hari sebelum Super Bowl 26, di mana saat itu Lisa memperkirakan dengan akurat bahwa Washington Redskins akan menang. Di tahun berikutnya, staf produksi memutuskan untuk melakukan redubbing atau merekam ulang suara dengan menyebut nama tim yang bersaing di tahun itu. Dan sekali lagi prediksinya benar dengan menyebut Dallas Cowboys sebagai pemenang. Redubbing terus berlanjut sampai beberapa tahun berikutnya dengan prediksi yang selalu akurat soal kemenangan tim yang bertanding. Dan prediksi ini baru berakhir setelah The Simpsons memprediksi San Francisco 49ers atas tim San Diego Chargers akan menjadi pemenang di Super Bowl 29. Tell you, Pat, that wild first quarter blew out my telestrator, and now the fans are screaming for more. I can't believe it. We're actually in the winning. Berikutnya, prediksi ketiga yang cukup fenomenal di masanya adalah prediksi The Simpsons, di mana Disney akan membeli 20th Century Fox, perusahaan induk tempat The Simpsons diproduksi. Prediksi ini muncul di season 10 episode 5 dengan judul When You Dish Upon a Star yang tayang pada tanggal 8 November 1998, di mana pada akhir film
ada sebuah cuplikan di mana para selebriti Springfield berkumpul di depan sebuah gedung yang menunjukkan papan logo 20th Century Fox dengan kalimat "A Division of Walt Disney Co." di bagian bawahnya. Sebenarnya ini memang sebuah olok-olok atau bercandaan gaya The Simpsons untuk perusahaan induknya, tapi siapa sangka kalau episode ini benar-benar menjadi kenyataan ketika di bulan Juli 2018 akhirnya The Walt Disney Co. membeli 20th Century Fox, bahkan melakukan rebranding atau penamaan ulang dengan menghilangkan kata Fox di dalamnya. Ada prediksi lain yang tidak kalah menggemparkan dan sebenarnya belum lama menjadi kenyataan. Masih ingat dengan hilangnya kapal selam Ocean Gate yang membawa 5 penumpang untuk melihat reruntuhan Titanic di dasar Samudra Atlantik? Nah, pada prediksi keempat ini The Simpsons pernah meramalkannya pada season 17 episode 10 dengan judul Homer's Paternity Code yang tayang pada tanggal 8 Januari 2006. Dalam episode tersebut, Homer yakin sekali bahwa pria bernama Mason Fairbanks adalah ayah kandungnya yang telah lama hilang. Keduanya lalu memulai petualangan bawah laut dengan kapal selam individu untuk mencoba menemukan harta karun di kapal bernama Piso Mojado yang tenggelam. Tapi nahasnya kemudian kapal selam yang ditumpangi oleh Homer itu terjebak di karang dan kadar oksigennya terus menurun. Dia pun kehilangan kesadaran dan bangun 3 hari kemudian di rumah sakit. Meski tidak menyebutkan lokasi kapal tenggelam yang dimaksud, banyak penonton kemudian melakukan cocok logi di bulan Juni 2023 ketika kapal selam Ocean Gate dengan kadar oksigen yang tahan selama 96 jam hilang di kedalaman Samudra Atlantik, yang berangkat pada tanggal 19 Juni untuk melihat bangkai kapal Titanic dan masih hilang kontak sampai 22 Juni. Penggemar The Simpsons yakin bahwa ada banyak kesamaan antara episode Homer's Paternity Code ini dengan tenggelamnya kapal Ocean Gate, tapi tidak sama dengan Homer yang selamat dan berhasil sadar di rumah sakit. Sayangnya para penumpang kapal selam Ocean Gate dinyatakan tewas semua lantaran kapalnya meledak di dasar laut dekat dengan lokasi bangkai kapal Titanic. Sekarang kita beralih lagi ke prediksi teknologi The Simpsons. Salah satunya adalah prediksi yang ada di season 6 episode 19 dengan judul Lisa's Wedding yang tayang pada tanggal 19 Maret 1995. Di season ini, memang episode Lisa Wedding menjadi episode pertama yang memiliki alur waktu di masa depan. Jadi tentu saja muncul beberapa lelucon terkait teknologi masa depan di masa-masa tersebut. Nah, dalam episode Lisa's Wedding ini dikisahkan kalau pacarnya Lisa yang bernama Hugh gagal melamar Lisa dan kemudian dia melakukan panggilan suara dengan menggunakan jam tangan yang dipakainya. Di tahun 1995, mungkin momen tersebut terasa aneh. Tapi siapa sangka kalau teknologi tersebut benar-benar ada di kemudian hari. Kita akan mengenalnya dengan sebutan smartwatch, jam tangan yang memungkinkan kita melakukan panggilan lewat mode pengenalan suara yang ditanamkan. Jam ini baru diluncurkan pada tahun 2013 atau 18 tahun mendatang dari tayangnya episode Lisa's Wedding tersebut. Tidak cuma itu, masih di season dan episode yang sama, sepanjang durasi episode ini penonton diperlihatkan gaya komunikasi virtual melalui layar, bukan lagi melalui sambungan telepon rumah. Ini secara tidak langsung sebenarnya memprediksi bagaimana teknologi yang berkembang di tahun 2010-an mulai membuat manusia bisa saling terhubung lewat video call. Dan saat ini, berkat fitur-fitur yang disediakan Zoom, Skype, Google Hangout, dan FaceTime, semua orang di seluruh dunia bisa terhubung tanpa batas apapun. Jadi, sudah sejak tahun 1995, The Simpsons memprediksi kemunculan fitur video call yang baru dirilis 15 tahun kemudian ini. Di season yang sama juga, pada episode 8 yang dirilis pada tanggal 13 November 1994 berjudul Lisa on Ice, ada momen di mana karakter bernama Dolph menulis memo "Beat up Martin" di Apple Newton miliknya. Tapi kemudian teks tersebut berganti menjadi "Eat up Martha". Karena kesulitan mengenali tulisan tangan yang buruk, The Simpsons dalam episode ini sebenarnya bukan hanya memprediksi, tetapi juga cukup berperan dalam inovasi Apple pada produk berikutnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa bertahun-tahun setelahnya, dalam proyek terbaru Apple membuat keyboard iPhone, para stafnya menyadari bahwa mereka harus membereskan fitur autocorrect supaya lebih tepat ketika digunakan. Berikutnya ini akan menjadi prediksi ke-8 dari serial animasi The Simpsons yang terbukti menjadi kenyataan. Prediksi yang satu ini sempat sangat menghebohkan dunia dan pasti pecinta sepak bola mengetahuinya.
Di season yang ke-25, di episode yang ke-16 yang tayang pada tanggal 30 Maret 2014 dengan judul You Don't Have to Live Like a Referee, di mana pada episode ini Homer dijadikan sebagai wasit dadakan di Piala Dunia yang diadakan di Brazil berkat pidato yang dibacakan Lisa. Sepanjang pertandingan, Homer berusaha menjadi wasit yang jujur untuk mempertahankan kehormatan putrinya. Namun di pertengahan pertandingan, para anggota yang korup berusaha menyuapnya, tapi Homer menolak dan tetap menjadi wasit yang jujur, di mana Homer kemudian mengakhiri pertandingan dengan cara yang adil sehingga Jerman memenangkan Piala Dunia. Episode ini ternyata menjadi prediksi nyata karena Jerman menang di tahun yang sama dan markas besar FIFA digerebek oleh polisi karena ada tuduhan suap, penipuan, dan pencucian uang. Prediksi selanjutnya adalah prediksi The Simpsons mengenai The Beatles yang akhirnya membalas surat dari penggemar. Prediksi ini muncul di season 2 episode 18 yang tayang pada 11 April 1991 dengan judul Brush with Greatness. Episode ini menceritakan Marge yang berkata bahwa saat dirinya masih berada di sekolah menengah, dia mengirimi sebuah lukisan kepada artis favoritnya yaitu Ringo Starr, anggota dari The Beatles. Dan setelah beberapa dekade berlalu, Ringo akhirnya mengirimkan balasan untuk memenuhi janjinya membalas semua surat penggemarnya. Meskipun prediksi ini tidak begitu akurat, tapi ternyata anggota lainnya yaitu Sir Paul McCartney benar-benar memberi surat balasan kepada dua penggemarnya di tahun 2013, di mana dua penggemar itu pernah mengiriminya mixtape sekitar 50 tahun yang lalu. Di kesempatan lain, The Simpsons memprediksikan momen tragis pertunjukan sirkus lewat tayangan yang dirilis pada tanggal 16 Desember 1993. Dalam season 5 episode 10 yang berjudul Springfield, dikisahkan bahwa Tuan Burns yang kaya raya memutuskan untuk membangun kasino seperti Vegas di Springfield. Di dalamnya juga ada berbagai macam pertunjukan dan hiburan. Salah satunya adalah hiburan dari pesulap dan penghibur bernama Gunther dan Ernest, yang merupakan analogi dari pesulap dan penghibur tersohor Siegfried dan Roy. Pada satu momen di dalam episode tersebut, harimau putih mereka yang bernama Anastasia dianimasi menyerang salah satu karakter antara Gunther dan Ernest. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2003, di kehidupan nyata, Roy Horn diserang oleh harimau putihnya yang bernama Mentakor saat mereka sedang berada di panggung pertunjukan. Beruntungnya, Roy Horn masih hidup walaupun dia menderita luka yang sangat parah hingga menjadi cacat permanen. Prediksi The Simpsons yang menjadi kenyataan ini sempat mengejutkan banyak orang. Tapi kalau dibilang kebetulan, jelas ini bukan hal yang bisa disebut kebetulan. Jika melihat lagi episode 10, sebenarnya The Simpsons berusaha memberikan sindiran terkait sifat alami hewan liar yang buas, tidak dapat diprediksi, serta ketidaketisan pengguna hewan liar sebagai media hiburan karena dianggap tidak memikirkan kesejahteraan hewan. Belakangan setelah kejadian penyerangan terhadap Roy, pembicaraan mengenai keselamatan pemain juga dipertanyakan dan berdampak pada ditutupnya pertunjukan secara permanen. 3, 2, 1, make rocket go now. Masih ada lagi prediksi lain pada season yang sama, tapi prediksi ini lebih terkenal. Prediksi ini muncul di season 5 di episode ke-15 dengan judul Deep Space Homer yang tayang pada tanggal 24 Februari 1994. Pada episode tersebut dikisahkan bahwa NASA yang sedang mencari sukarelawan dari orang biasa alias warga sipil untuk diterbangkan ke luar angkasa, tiba-tiba saja memilih Homer yang sebenarnya menelpon NASA untuk mengeluhkan siaran televisinya yang rusak. Dan akhirnya Homer menjadi salah satu orang yang akan berpartisipasi dalam penerbangan luar angkasa dengan tujuan menarik minat publik untuk melakukan eksplorasi luar angkasa, serta untuk meningkatkan peringkat Nielsen mereka. Sebelumnya Homer diberi pelatihan di Cape Canaveral sambil bersaing dengan rekannya yaitu Barney. Homer pada akhirnya tetap terpilih untuk terbang, tapi dia diam-diam menyelundupkan keripik kentang yang menyebabkan pesawat ulang-aliknya dalam bahaya karena sarang semut yang rusak hingga dia memutuskan meledakkan palka untuk menyelamatkan diri dan berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Menariknya, di tahun 2013 ternyata Inggris mengadakan kontes serupa untuk mengubah warga sipil menjadi astronot, yang juga mengharuskan orang yang terpilih untuk melakukan beberapa wawancara dan pengujian ketat di Cape Canaveral.
Pemenangnya saat itu adalah Oliver Knight yang berusia 25 tahun. Dia pun mengalahkan lebih dari 250 kandidat untuk melakukan perjalanan keluar angkasa bersama 23 pemenang lainnya. NASA mungkin belajar dari serial The Simpsons dan khawatir akan prediksi yang bisa saja terjadi. Akhirnya NASA memutuskan untuk melarang penyimpanan keripik kentang, apalagi membuat sarang semut di pesawat ulang-alik. Semenjak saat itu, sudah banyak sekali orang biasa atau warga sipil, bahkan hingga selebritas seperti William Shatner dan Michael Strahan yang ikut melakukan penerbangan luar angkasa. Dalam episode lain yang dinobatkan sebagai episode terburuk dari The Simpsons, tampaknya The Simpsons berhasil memprediksi penampilan Lady Gaga di Super Bowl. Momen ini tayang pada tanggal 20 Mei 2012 di season 23 episode 22 dengan judul Lisa Goes Gaga. Episodenya berisi cerita di mana Lady Gaga melakukan kunjungan ke Springfield ketika semua penduduknya sedang berada dalam kondisi depresi. Lisa yang menjadi orang paling depresi di kota itu kemudian meminta Lady Gaga untuk mengajarinya arti kebahagiaan. Lady Gaga pun berusaha membantu Lisa untuk keluar dari depresi. Tapi Lisa justru marah-marah yang membuatnya menyadari bahwa akhirnya dia bisa mengungkapkan perasaannya dan menjadi lebih lega setelah itu. Lisa dan Lady Gaga kemudian berduet untuk membantu warga kota Springfield keluar dari depresi juga dengan menyadari bahwa menjadi diri sendiri lebih baik daripada menjadi seperti orang lain. Ketika momen duetnya bersama Lisa, terlihat animasi Lady Gaga muncul dengan kostum yang sangat nyentrik, melayang dengan kawat dan dikelilingi percikan api. Di mana pada tahun 2017 ketika Lady Gaga tampil dalam pertunjukan nyata di paruh waktu Super Bowl, dia melakukan aksi yang benar-benar sangat mirip dengan penampilan animasinya di episode Lisa Goes Gaga. Sebenarnya momen kemiripan ini tidak bisa dibilang sebagai prediksi sebab faktanya Lady Gaga yang menjadi bintang tamu The Simpsons untuk memerankan versi animasinya sendiri di episode tersebut. Mungkin terinspirasi dengan momen tersebut dan ingin benar-benar melakukannya di kehidupan nyata. Lady Gaga memanfaatkan kesempatan itu dalam penampilannya di acara Super Bowl 2017. Masih ada beberapa lagi episode dari The Simpsons yang berhasil memprediksikan masa depan. Tapi yang cukup menarik perhatian adalah episode berjudul Itchy and Scratchy and March yang tayang pada tanggal 20 Desember 1990 dalam season 2 episode ke-9. Di episode ini, The Simpsons melakukan sindiran terhadap masalah sensor, di mana ceritanya Maggie menyiksa Homer dengan menyerangnya menggunakan palu, dan kemudian Marge menyalahkan serial animasi berjudul The Itchy and Scratchy Show atas tindakan Maggie tersebut yang dianggapnya meniru kekerasan yang terjadi dalam serial animasi. Marge mencoba memprotes penayangan kartun tersebut dan menuntut supaya mereka mengurangi adegan kekerasan. Protes Marge itu berhasil, tapi format kartunnya berubah dan anak-anak mulai berhenti menontonnya juga. Tidak lama setelah itu, ada tur pameran patung David karya Michael Angelo di Springfield, di mana kali ini Marge didesak untuk memprotes pameran tersebut oleh kelompok protesnya karena ketelanjangan dan dipamerkan di patung. Tapi Marge yang seorang seniman menganggap bahwa David adalah sebuah mahakarya. Pada momen ini akhirnya Marge sadar bahwa dia munafik dan memiliki standar ganda. Sebab dengan meminta sensor atas Itchy and Scratchy, itu artinya juga melarang bentuk ekspresi bebas yang diperlihatkan dalam patung David. Setelah kejadian ini, Itchy and Scratchy akhirnya berhenti diprotes dan kembali ke format lamanya, membuat anak-anak kembali menontonnya lagi. Hal yang tidak disangka adalah pada tahun 2016, patung David itu menjadi isu hangat karena masyarakat Rusia banyak yang mempertanyakan pertimbangan untuk menutupi patung David dengan pakaian atau tidak. Sebab mereka mungkin sama seperti Marge, merasa bimbang dengan ketelanjangannya dan ekspresi seni yang bebas. Beruntungnya pertimbangan mereka terhadap patung David tidak membuat orang-orang Rusia mempertanyakan materi dan format kartun kesukaan mereka, yaitu Worker dan Parasite, dan patung David pun tidak jadi diberi pakaian untuk menutupi ketelanjangannya. Prediksi berikutnya adalah keberadaan tomat mutan. Cerita ini tayang di season 11 episode 5 dengan judul EIEIDO pada tanggal 7 November 1999. Dalam episode ini, Homer yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield yang kabur dari rumah setelah menentang seorang kolonel berduel, akhirnya menetap di rumah pertanian masa kecilnya di mana kemudian dia mencoba untuk bertani sambil melakukan eksperimen. Di mana Homer berhasil membuat Tomako, sebuah produk hibrida tomat dan tembakau
yang dia ciptakan dengan memanfaatkan bahan nuklir dari tempat kerjanya. Dan hebatnya, tomako ciptaan Homer ini meskipun rasanya sangat tidak enak, tapi banyak orang ketagihan memakannya. Namun, kehadiran tomako itu berakhir buruk setelah para ternak menyerang lahan pertanian untuk mendapatkannya. Tidak disangka jika sindiran ini menjadi kenyataan di tahun 2013, ketika buah-buahan dan sayur-sayuran di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi berubah menjadi hibridisasi yang mengerikan karena terkena kontaminasi radiasi nuklir yang parah. Walaupun dalam kasus ini, buah dan sayur yang muncul tidak dijual sama sekali dan langsung dimusnahkan. Masih berkaitan dengan nuklir, The Simpsons juga pernah memberi sindiran di season 2 episode 4 yang tayang di tanggal 1 November 1990 dengan judul Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish yang membahas tentang limbah nuklir dan mutasi. Diceritakan bahwa Bart menangkap ikan bermata 3 di sungai bagian hilir pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield yang kemudian dia namai Blanky, dan kemunculan Blanky itu membuat pembangkit listrik diperiksa hingga mengungkapkan bahwa ada pelanggaran keselamatan yang terjadi. Tuan Burns akhirnya mencalonkan diri sebagai gubernur untuk mencegah penutupan pabriknya, dan pada satu momen kampanye di malam sebelum pemilihan, dia mengajak keluarga Simpson makan malam untuk menaikkan citranya di depan mata publik. Marge yang kesal karena Burns memperalat keluarganya sebagai kampanye politik memutuskan untuk menyajikan Blanky sebagai hidangan makan malam dan membuat Burns muntah-muntah setelahnya, serta menghancurkan karir politiknya malam itu juga. Terlepas dari sindiran politiknya yang cukup cerdas dan satir di episode ini, komentar The Simpsons tentang limbah nuklir dan mutasi genetik ternyata menjadi prediksi yang cukup akurat. Diketahui bahwa pada tahun 2011 di Argentina, ada sekitar 5 nelayan yang dikagetkan dengan penangkapan ikan serigala bermata 3 yang muncul di sebuah danau yang menerima air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir, yang membuat media saat itu berpikir bahwa ada pelanggaran keselamatan dan pengelolaan limbah nuklir yang salah di tempat itu. Ikan tersebut akhirnya tidak dikonsumsi atau dijual oleh para nelayan. Mereka justru mengirimkannya ke laboratorium pemerintah supaya bisa dilakukan pengujian ilmiah terkait spesies unik itu. Di season 5 episode ke-19 muncul sebuah prediksi yang lumayan akurat yang di kemudian hari cukup untuk mengejutkan penggemar di Eropa. Episode yang tayang pada tanggal 28 April di tahun 1994 ini dengan judul Sweet Summer Skinner's Bed as Song memperlihatkan sedikit momen seorang karakter yang bernama Lunch Lady Doris menambahkan bagian-bagian daging kuda ke dalam makan siang sekolah dasar Springfield. Meskipun momen itu hanya berlangsung selama beberapa menit, sebagian kritik atas makanan-makanan yang disediakan oleh banyak pihak sekolah. Tampaknya Doris cukup menginspirasi karena di tahun 2014, belasan tahun setelahnya, Eropa sempat heboh dengan skandal yang punya kemiripan dengan momen ini. Jaringan makanan untuk bar dan restoran terkenal yang sudah sangat dipercaya publik dikecam oleh kemarahan publik setelah sebuah penyelidikan dan uji laboratorium mengungkapkan bahwa produk daging sapi mereka dicampur dengan daging kuda. Berlanjut pada prediksi berikutnya, di season 10 episode 2 yang tayang pada tanggal 20 September 1998 dengan judul The Wizard of Evergreen Terrace, penulis membuat Homer terinspirasi oleh Thomas Alva Edison sehingga dia berambisi menjadi seorang penemu juga di masa itu. Ada momen di dalam episode ketika Homer terlihat banyak menulis di papan tulis dan di bagian bawahnya jelas menunjukkan persamaan matematika. Jadi bukan temuan-temuan Homer dalam episode tersebut yang menjadi kenyataan, tapi hitungan persamaan matematikanya yang pada tanggal 4 Juli 2012 lantaran perhitungan Homer itu sangat mirip dengan massa partikel Higgs boson yang juga dikenal dengan partikel Tuhan. Kemudian di season 3 episode 24 yang tayang pada tanggal 27 Agustus 1992 dengan judul Brother, Can You Spare 2 Dimes? Ada sebuah prediksi menarik terkait teknologi yang ditunjukkan lewat momen di mana saudara tiri Homer yang bernama Herb mulai menjadi kaya dan sejahtera setelah menciptakan penemuan yang mampu menerjemahkan tangisan bayi menjadi kalimat yang lengkap. Terdengar mustahil di masa itu dan mengada-ngada, tapi siapa sangka bahwa belasan tahun kemudian aplikasi Try Translator benar-benar ada. Beberapa perusahaan merilis aplikasinya yang juga dilengkapi dengan kemampuan menganalisis tangisan bayi untuk mengetahui apa yang dibutuhkannya. Terdengar seperti kebetulan yang menjadi prediksi atau sesuatu yang menginspirasi.
Sebenarnya masih banyak lagi momen-momen dalam ratusan episode The Simpsons yang bisa dibahas tentang kemampuan prediksinya. Tapi mungkin ini akan menjadi yang terakhir dalam pembahasan kali ini. Prediksi yang banyak dibilang terlalu menakutkan untuk menjadi sebuah kebetulan. Prediksi ini muncul di season 6 episode 19 yang berjudul Lisa's Wedding, ketika pada satu momen ada cuplikan yang menampilkan Big Ben dengan lelucon yang dilontarkan bahwa di masa itu Big Ben berganti dengan tampilan digital. Namun jika dilihat dari sisi kiri, akan terlihat ada puncak menara runcing yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan landscape langit kota London yang sebenarnya di tahun tersebut. Namun di tahun 2012 setelah gedung Sharp selesai dibangun, banyak orang terkejut lantaran gedung Sharp sangat mirip dengan bangunan misterius yang muncul di episode Lisa's Wedding dan berada di tempat yang sama dengan landscape pemandangan Big Ben di episode tersebut. Ada sebuah teori konspirasi yang sebenarnya saat ini belum terbukti akan terjadi tapi cukup membuat masyarakat Indonesia geger, yaitu teori tentang hilangnya Kalimantan dari bagian Indonesia dan berganti menjadi Singapura di season 6 episode 16 yang tayang pada 19 Februari 1995 dengan judul Bart vs Australia. Ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa sekelompok elit global berupaya untuk menghapus Indonesia dari peta dunia dengan alasan-alasan yang terbilang masuk akal, mulai dari politik hingga sumber daya alam. Terlebih saat ini sedang ada pembangunan IKN yang dikhawatirkan akan menjadi jalan bagi investor negara asing untuk mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut. Namun hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat yang bisa mendukung klaim prediksi tersebut. Dan tentu masih banyak yang bertanya-tanya, apakah ini kesalahan penulisan atau prediksi berikutnya yang memang menyangkut nasib Indonesia? Terhitung hingga hari ini, dalam perjalanan panjang The Simpsons selama 32 tahun sejak debutnya di tahun 1987, serial animasi tersebut telah mengejutkan banyak orang lewat momen-momen yang akhirnya menjadi kenyataan. Pasti muncul pertanyaan yang intinya, apakah prediksi-prediksi ini benar-benar kebetulan semata ataukah The Simpsons memang memiliki wawasan dan pandangan khusus yang bisa menggambarkan ketidakpastian dunia di masa depan lewat caranya yang menghibur? Pertama, perlu diakui bahwa The Simpsons punya daya tarik tersendiri yang mampu menggoda imajinasi dengan menipiskan batas antara realitas dan fiksi hingga menciptakan momen yang akrab kita kenal dengan deja vu. Terlepas apakah prediksinya memang kebetulan atau bukan, perlu diakui bahwa para penulis dan kru yang membuat The Simpsons mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dari masanya. Mungkin saja ide-ide tersebut muncul lewat pengamatan fenomena budaya dan sosial yang mereka dalami. Ditambah, The Simpsons juga sudah berjalan lebih dari 3 dekade dan dalam periode waktu yang teramat panjang. Sudah terlahir ratusan episode dengan plot serta gagasan yang beragam. Tidak heran jika ada kemungkinan jauh lebih besar beberapa prediksi menjadi mirip dengan peristiwa nyata. Selain itu, para penulis dan kreator The Simpsons seringkali mengambil inspirasi dari peristiwa nyata, tokoh publik, dan tren saat menulis skrip sehingga dalam beberapa kasus bisa saja karya mereka memiliki kecocokan dengan kejadian di dunia nyata di kemudian hari. Dan perlu digarisbawahi bahwa beberapa prediksi dalam The Simpsons sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat umum dan berdasarkan tren atau perkembangan yang sudah terlihat di masyarakat. Misalnya saja gagasan tentang teknologi canggih yang memang sudah menjadi pembicaraan sebelumnya di dunia sosial sebelum benar-benar diwujudkan secara nyata. Kemungkinan lain mengapa The Simpsons bisa melahirkan prediksi-prediksi ajaibnya adalah karena The Simpsons yang terkenal karena pendekatan kreatif terhadap satir dan humor, berusaha mengambil peristiwa nyata dan mengikuti tren masa kini lalu mengembangkannya dengan sentuhan komedi hingga mengaburkan batasan antara fiksi dan nyata. Penonton juga kadang lebih cenderung mengingat dan fokus memperhatikan prediksi yang benar-benar terjadi, melupakan atau bahkan mengabaikan situasi di mana banyak prediksi dalam serial tersebut tidak menjadi nyata. Dengan demikian, meskipun terlihat mengherankan, banyaknya prediksi The Simpsons yang menjadi nyata bisa dibilang lebih disebabkan oleh sejumlah besar materi kreatif yang dihasilkan selama bertahun-tahun, seiring dengan beberapa kebetulan dan inspirasi dari dunia nyata.